Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sultan Hasanuddin B. NIM D1A019336. Kali ini saya akan membuat tugas tentang tugas hukum pajak, tugas UTS lebih tepatnya, mengenai perlawanan pajak. Secara umum, perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini dikarenakan pajak bersifat memaksa, maka kebanyakan kita lihat di suatu masyarakat, contohnya aja di masyarakat Indonesia, warganya selalu telat atau tidak ingin membayar pajak atau mencari cara untuk membuat pajak itu menjadi lebih mudah. Misalnya saja ketika warga masyarakat banyak yang berpikiran berpikiran buat apa sih bayar pajak? Kita lihat jalanan aja belum ada yang bagus, dan untuk apa bayar pajak? Karena banyaknya terjadi korupsi pada anggota dewan. Jadi menurut saya seperti karena itu masyarakat kurang peduli atau tidak mau membayar pajak, karena mungkin karena takut pajak yang diberikan itu dikorupsi. Jenis perlawanan pajak, jenisnya ada dua. Yang pertama adalah perlawanan pasif, dan yang kedua adalah perlawanan aktif. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan atau mempersulit pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap khusus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan pajak aktif dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, tax avoidance, menghindarkan diri dari membayar pajak, yaitu perbuatan wajib pajak yang legal, tidak melanggar hukum dalam rangka menghindari diri dari pembayaran pajak sehingga mengurangi jumlah pajak yang masuk ke negara. Contohnya saja tidak merokok, karena kita lihat sekarang ini pembayaran pajak yang terbesar adalah pabrik rokok, pembayaran pajak pabrik rokok. Yang kedua, tax evasion, penggelapan atau penyeludupan pajak, yaitu perbuatan pajak yang ilegal melanggar hukum dalam rangka menghindari diri dari pembayaran pajak. Ada dua penyeludupan pajak. Penyeludupan fisik, contohnya impor barang yang tidak dilengkapi surat-surat yang jelas atau surat-surat yang lengkap. Yang kedua, penyeludupan administrasi, contohnya membuat faktur pajak fiktif, mengirim barang tidak sesuai dokumen, membuat laporan keuangan yang tidak benar atau bisa disebut korupsi. Yang ketiga adalah melalaikan pajak. Dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur mengenai kewajiban mendaftarkan untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP). Yang ketiga, melalaikan pajak. Dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau biasa disingkat NPWP bagi masyarakat yang sudah mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Akibat perlawanan pajak. Yang pertama, di dalam bidang keuangan. Perlawanan pajak sebagaimana juga halnya dengan menghindarkan diri dari pajak. Berarti pos kerugian yang penting bagi negara atau kerugian yang sangat rugi bagi negara jika
kebanyakan warga negaranya tidak membayar pajak karena akan mempengaruhi kas uang negara. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi yang berhubungan dengan itu, seperti penaikan tarif pajak, keadaan inflator, dan sebagainya. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini ada 3 banyaknya. Yang pertama, pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Yang kedua, pengelakan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi suatu negara. Yang ketiga, pengelakan pajak termasuk juga menyebabkan langkah dari modal usaha. Yang ketiga, dari akibat perlawanan pajak ya, dalam bidang ekonomi. Akibat dari perlawanan pajak itu juga dirasakan dalam bidang psikologi, sebab penggelapan membiasakan wajib pajak untuk selalu melanggar undang-undang. Para pelanggar yang melakukan penipuan dalam bidang fiskal, ia lambat laun tidak akan segan-segan berbuat hal yang sama dalam bidang ini. Akhirnya, tindakan penggelapan pajak tersebut mempunyai pengaruh yang sangat berbahaya terhadap sesama warga. Dengan tidak menyadari akan konsekuensinya, mereka ini akan mengira bahwa perbuatan curang itu akan sangat menguntungkan baginya. Jadi kesimpulannya, menurut saya sih, jika bakal terjadinya perlawanan pajak ini adalah karena adanya pemaksaan untuk membayar pajak. Mungkin seperti itu. Sekian. Assalamualaikum.